semangat, siap. Siang, siang, siang. Kelas drum. Luar biasa. Saya sehat, saya kuat, saya senang. Terima kasih. Terima kasih untuk semangatnya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, kita awali dengan doa. Kepada yang bertugas, waktu saya berikan. supaya bisa digunakan di masa selanjutnya dan mengikuti sepanjang masa. Amin. Terima kasih kepada sakit dari kita semua harap jaga kesehatan biar tidak seperti teman itu tidak bisa ikut kegiatan belajar. Ya. Kita sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri bangun ruang atau bagian-bagian dari bangun ruang, lebih khusus ke bangun ruang tamu. Siapa yang masih ingat tentang bagian-bagian tamu? Yang tahu angkat tangan, jangan ragu-ragu. Ya, Rafi. Memiliki tutup dan alas. Lingkaran memiliki Tutup dan alas. tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Rafi Memiliki selimut tabung. memiliki selimut tabung. Ya, ketiga, ini memiliki 3 sisi, yaitu sisi apa saja? Sisi alas, sisi tutup, yang berbentuk lingkaran dan selimut tabung. Ada lagi? Tidak memiliki sudut. Piani memiliki ruang. Yang mana ruangnya? Dalam. Oke. Yang lain? Masih ada deh. Memiliki 2 rusuk. 2 rusuk lengkung. Ya, memiliki 2 rusuk lengkung. Yang berikut apa lagi? Habis. Ya. Baik. Itu adalah ciri-ciri atau bagian-bagian dari volume tabung. Volume tabung. Apa tujuan kita belajar tentang volume tabung? Yang pertama, melalui pengamatan gambar, sebentar lihat gambar yang ada di papan tulis, kamu bisa mengidentifikasi volume tabung secara teliti. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan menulis sebentar, kamu bisa menjelaskan tentang volume tabung. Tujuan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi atau latihan sebentar, kamu bisa menghitung volume tabung. Ya, baik. Kira-kira coba kamu perhatikan di sekitar atau di lingkungan sekolahnya kita. Apa-apa saja gambar bentuk-bentuk tabung yang kamu lihat. Kita sebut saja dulu yang di sekitar lingkungan sekolahnya kita. Ya. Tiga. Drum. Di mana itu drum? Kau lihat? Di WC. Oh, di WC. Di WC guru dengan WC siswa. Oke. Asno. Tempat sampah. Ya. Coba kau angkat tempat sampah.
Oke, yang berikut apa lagi? Botol. Yang belum jawab tadi. Ya, Nadia. Botol. Botol apa yang mana? Botol apa maksudnya? Banyak bentuk botol. Botol minuman. Oh, seperti ini. Ya, ini contohnya. Contohnya nih. Nah, ini juga contoh yang menyerupai tabung. Masih ada ya nih? Globe. Setuju? Kenapa bukan? Karena jangan rame-rame. Coba Ando. Karena berbentuk lingkaran. Karena berbentuk bola. Karena hanya pada bola hanya ada satu sisi. Sedangkan pada tabung memiliki 3 sisi. Oke. Yang lain. Berarti yang benar sudah bagaimana? Benar atau salah tadi? Tidak. Pada bola hanya memiliki 1 sisi. Sedangkan pada tabung memiliki 3 sisi. Oke? Ya. Ya. Baik. Sekarang kita perhatikan ke papan tulis. Ini gambar tabung. Tadi kita sudah sebutkan bagian-bagian dari tabung. Ada sisi atas, sisi bawah. Saya minta dulu apa? Kamu sudah sebutkan tadi bagian-bagian dari tabung tadi, sisi atas, sisi bawah dengan selimut tabung. Ya, kita perhatikan di gambar di situ ada rincian tertentu lagi. Lihat ini. Ini tutupnya. Tutup. Yang di atas ini, Kemudian kita ke bawah dulu yang sebangun dengan lingkarannya di atas. Alas ini. Ya. Lalu yang ininya tinggi. Nah, ini. Di sini gambar tingginya itu di pengaruh ada garis titik-titik ini. Ini maksudnya tinggi ini. Bisa juga di sini tinggi. Ini tadi yang mempermudah dia tuh di sini saja. Tunjuk panah di sini maksudnya ini tinggi. Sampai kanan dengan kiri tabung ini. Ya. Yang berikut ada selimut. Ya, seperti yang kamu sebut tadi ini selimutnya. Semua ini selimutnya, bukan yang di sini saja. Ya, yang berwarna apa nih? Biru. Oke. Lalu berikut ada di lingkaran ini sudah ada titik pusat lingkaran ini, titiknya. Kemudian ada yang disebut jari. Oke. Lalu dari tabung ini kita coba menggunting di tengah ini. Maka bentuklah seperti ini. Ini maksud gambar. Ketika tabung itu kita belah di sini, itu membentuk jari-jari. Terpisah sudah, jadi 3 bagian. Kalau kita gunting di sini, gunting juga di sini, maka terbentuklah 3 bangun datar. Bangun datar apa saja yang dibentuk? Persegi panjang. Lingkaran persegi panjang. Ada 2 lingkaran, lalu 1 persegi panjang. Sekarang bagaimana kita bisa menemukan rumus volume tabung? Terima kasih, Anggun. Cara menghitungnya, lihat ini gambar. Kita sudah tahu tadi sisi alas, sisi atas, lalu selimut. Lalu di bagian yang tadi ada disebut tinggi. Ini volume tabung hitungnya luas alasnya ini, yang ini kali dengan tinggi tabung. Tinggi yang dimasukkan di sini maksudnya tinggi tabung. Lalu luas alas ini karena alasnya berbentuk lingkaran sehingga kita pakai rumus di sini pi kali r. Atau salah? Bagaimana rumus luas lingkaran? Pi kali r sehingga lurus kali tinggi. Kita singkat saja tulis tinggi ini menjadi T. Ya, cara hitungnya tadi perhatikan baik-baik.
luas alas ini karena berbentuk lingkaran, tulis rumusnya pi kali R. Lalu dikali dengan tinggi. Lalu waktu belajar tentang luas lingkaran, kita sudah tahu mencari pi-nya itu kita pakai angka berapa. Ternyata masih ingat. Tepuk tangan dulu untuk diri sendiri. Pi-nya itu ada dua bentuk, 22/7 dan 3/14. Saat mana kita pakai pi 22/7? Rame-rame. Yang belum jawab dari tadi, saya mau dengar suara yang belum jawab dari tadi. David, Angka yang melipatkan atau dikalikan disebut angka yang melipatkan. dengan melipatkan dari Angka yang melipatkan dari 7, itu David punya. Putra, angka yang bisa dibagi dengan angka yang bisa dibagi dengan 7. Oke, jari-jarinya. yang bisa dibagi. Oh, angka bilangan yang di jari-jari nanti bisa dibagi 7 begitu. Ya. Yang lain? Sepakat ya yang mana? Jawabannya siapa? Sepakat jawaban siapa? Apa yang itu? Iya. Yang jika jari-jarinya nanti ya, sebenarnya bisa semua. Ini gak hanya untuk mempermudah kita cara mengerjakan. Bisa juga pakai yang kelipatan 7, kita bisa juga pakai 3,14. Tapi lebih rumit. Yang lebih mudahnya itu kalau misalnya kelipatan 7 kita pakai pi yaitu 22/7. Paham? Ya. Sebelum kita masuk ke contoh soal, mungkin ada pertanyaan yang tentang ini. Lihat baik, lalu apa yang saya jelaskan dan mungkin ada yang bingung. Semangat sedikit. Sudah paham? Kalau sudah paham kita masuk ke contoh soal. Saya minta bantuannya Nadia untuk baca di soal. Pemetakan pada gambar di samping. Saya tulis di sini di bawah ini karena gambarnya nanti di sini Nadia tadi Kak baca ikut buku. Karena di buku gambarnya ada di samping Saya tulis di bawah ini. Oke. Kita pakai yang ini. Belakang bisa lihat jelas gambarnya dengan tulisan? Nggak bisa baca? Coba baca enggak ini? Apa? 8 desimeter. Resti, coba bacain. 3,5 desimeter. Oke, ternyata sudah jelas. Baik, coba baca sama-sama soal. Lupa ini. Yang pertama, perhatikan kepada apa-apa yang diketahui dalam soal. Jangan
Ican dari tadi tidak pernah dengar bunyi suara. Chan, apa-apa yang diketahui dalam soal? Tingginya Ican? Tinggi tabung. Oke. Tinggi tabung berapa Ican? Tinggi tabung? 100 meter. Ya, berikut. Apalagi yang diketahui? Dari saya Ini nih, Piran. dari kamu 3,5 meter. Jari-jari tabung 3,5 meter. atau apa namanya jari-jari? R. Apalagi yang diketahui dalam soal? Habis. Habis. Oke, habis. Sekarang ini yang diketahui. Yang ditanya. Apa yang ditanya? Volume tabung kita singkat menjadi SDP tabung. Sama. Berikut jawab. Kita langsung fokus di pertanyaannya. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah volume tabung. Kita ingat sudah. Rumus volume tabung. Luas alas. Oh ya, Luas alas kali tinggi. luas alas tertinggi. Kita tulis rumus volume tabung. Tidak pas di papan sudah. Luas alas kali tinggi. Coba tulis luas alas ini, tulis apa? Pi kali R kali R. Pi kali S. Lalu Singkat. jangan rame-rame, itu udah yang jarak. Oke, berikut kita tulis. Kita cari dulu R-nya. Lihat di soal ini. Tentukan dulu R, cari dulu. R-nya berapa tadi? 3,5 desimeter. Berarti kalau 3,5 desimeter jari-jarinya sebentar, kita pakai pi-nya itu berapa? 3,14. Kenapa pakai 3,14? Taruh. Karena tidak bisa ini 3,5 tidak bisa bagi dengan 7. Sehingga kita pakai pi-nya 3,14. Oke, kita tulis 3,14 kali 3,5. Lurus ya, lurus ini. Jangan lupa satuan ini. Terlalu dekat ini. 8 desimeter. Sampai di sini dulu. Paham maksudnya ini? Paham. Iya. Lanjut. Tulis ulang dulu 3,14. Atau bisa juga langsung sudah 3,14 kali 3,5. Ya, ini menurut Ibu nanti banyak cara ya. 3,14. Kita catat dulu ini 3,5 kali 3,5. Coba kamu catat 3,5 kali 3,5. Jadi punya berapa? Bisa sedikit sedikit. 1.000? 1.825. 1.225. Ingat ya, yang ditanya tadi 3,5 kali 3,5. Cantiknya 12,5. David punya 1.000? Begitu Kak David? Oh, David punya ini. Selain ini, ada lagi? Santi punya? Oh, Salti punya 1.225. Begitu. Yang lain? Oh, sama dengan Salti. Oke.
Kira-kira dari 3 jawaban ini, siapa punya yang benar? Hah? Alasannya? Pican punya benar karena ada 2 angka di belakang koma. Sesuai di soalnya ini, ada 2 angka di belakang koma. David punya, kenapa salah? Dibilang salah. Ya? Oh, salah angkanya. Kau punya tadi 35? Salah kalinya. Tidak tahu salah yang pasti 55. Oh, 5 kali 5 dia punya 55. Gitu maksudnya. Hasil angkanya pas. Tapi kurangnya koma. Paham maksudnya, Asno? Ini paham. Berarti yang benar apa tadi? Yaitu berapa? 12,5 desimeter. Ingat, ada ya, coba kamu catat lagi nih. 3,14 kali 12,25. 5 orang. Ya, sudah mewakili dari 25 orang. 5 orang. Ya. Siapa pertama tadi? Dedi. Punya jawabannya mana? 38,4650. Begitu. Ya, betul. Oke. Kedua ada siapa? Nadia? Berapa? Ya, sebut saja. Gimana? 3846. Tiga. Oh, sama kah yang lain? Selain Dedi punya, Nadia sama Chelsea. Selain itu ada? Tidak ada. Coba catat baik-baik. Dedi punya. Mana yang benar? 4 angka di belakang koma. Coba catat lagi yang lain. Ini dulu yang lain. Apa tadi? 314 3,14 Kita jangan lihat dulu koma. Sebentar, simpan dulu koma. 314 kali 1225. Ya. 1 kali 5 1 kali 2 1 kali 2 1 kali 1 berikut 3 kali 5 3 kali 2 1 3 kali 2 tambah 1 ulang 3 kali 5 tambah 1 3 kali 2 tambah 1 7 3 kali 2 3 kali 1 saya hapus ini deh. 1 tambah 4 5 tambah 2 7 tambah 7 1 tambah 1 2 tambah 6 8 turun 4 3 ya, ini hasil sementara. Sekarang kita perhatikan komanya tadi ada berapa? 1 2 3 4 1 2 3 4 ini hasil 3 8 desimeter. Apa? Desimeter? Desimeter persegi. Ini pasti turunan ini. Desimeter persegi. Lurus kali 8 desimeter. Ya, sekarang coba kamu catat lagi ini.
38, ini nol, ini bisa tidak dipakai sudah kita hapus sudah nol. Kamu cakar yang ini saja 38,465 kali 8. Tunggu hasil terakhir baru ambil nol. Ya, berarti yang dicakar kah? Erangga 38,465 kali 8. Di sini saja saya buat begini maksudnya. Ya, 300 lagi. Sama. Tepuk tangan dulu. Ini hasilnya. Lalu di belakangnya jangan lupa satuan. Desimeter apa? Dari mana kubik ini? 2 tambah 1. 3. Baca kan? 307,7200 desimeter kubik. Ini kita bisa kasih bulatkan ke kasih bulat angka ini ke satu angka saja di belakang koma ini 100 saja. Bisa? Berapa? 308. Ada komanya. Satu angka di belakang koma saja. Kalau Api punya, kalau jawab 308 berarti itu maksudnya tidak ada koma di belakang. Yang saya minta tadi ya, kita bulatkan ini angka ini ke satu angka di belakang koma. Berarti patokannya ini lebih. Tujuh ini diubah atau tetap? Ya. Lihat angka 2 ini. 2 ini di bawah 5 atau di atas 5? Di bawah. Oh, itu berarti 7-nya bagaimana? Tetap. Ya, berarti kalau satu angka di belakang koma maka jawabannya 307,7. Sekarang bagaimana kalau kita kasih hilang saja komanya? Kasih bulat itu tanpa ada koma. Kira-kira jawabannya berapa? Berapa? Dari mana 308? Karena 72 di atas 50. Ini patokannya 7 Ya, 7. Lihat di sebelah 7 ini angka 7 di atas 5. Kalau di atas 5 aturannya bagaimana? Ditambah 1 jadi 308 desimeter kubik. Itu hasil terakhir. Sekarang perhati Bebek di pertanyaannya tadi, satuan belakangnya apa? Liter. Berapa liter? Bukan begini tanyanya, berapa desimeter kubik? Yang ditanya liter. Ingat sudah, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Nama lain dari desimeter kubik adalah liter. Berarti ini kan jadi 300 atau 308 liter. Sudah selesai. Katanya begini oleh mengerti jawab oleh sudah. Mengerti yang di papan tulis, yang ditulis di papan tulis, mengerti. Tidak ada pertanyaan? Kalau itu saya yang tanya. Saya tanya, udah. Hello, udah. Ya, udah. Dari mana angka ini tadi udah? 12,25 desimeter persegi. Turun tangannya lain. Saya tanya udah. Udah. Dari mana? Udah, inilah. 25. Dari 3,5. Gitu. Kota, bantu kau punya saudara udah. Dari mana 12,25? Yang lain turun tangan, nanti saya sebut namanya. Cari kalau sudah mengerti.
3,5 belakang. Satuannya 3,5. Terus? Gimana tuh? Kali 3,5 desimeter kali 3,5. Ini otak dengan sudah siap Kiran? Ya, ini Kiran. Dari mana 38,465 desimeter persegi? 3,14 kali 12,25. Itu. Coba baca satu. Kira-kira bisa dengar dari suara? Bisa. Dengar? Yuk. 3,14 kali 12,25 desimeter. Desimeter apa? Persegi. Persegi. Setuju? Setuju. Tepuk tangan untuk Kiran. Hebat. Mudah-mudahan sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, sekarang kita bagi hitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, betul. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4. Ya. Baik. Tetap itu 4. Kelompok 1. Nomor 2, kelompok 2 dan seterusnya. Ya, nanti duluan itu per kelompok. Lalu saya kasih tahu nama tempatnya. Untuk kelompok 1 nanti tempatnya di sini. Yang nomor 1 tadi. Nomor 2, kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sebelah. Di mereka nikah. Ya. Duduk per kelompok. Pakai angkat kursi. Ya. Perhatikan. Yang di atas itu hah? Ya. Kerjanya itu tadi tetap lalu itu pasti ini deh. Nah, jadi ada kelompok lain ada 2. Satu saja yang lalu kertasnya. tidak pas ya. Oh, bisa lagi. Untuk kertas cakarnya pakai kertas, nggak pakai buku sendiri. Di situ jawabannya. Di sini kertas yang baru. Lalu saya berikan waktu kerjanya itu selama dengar dulu. Ya, dengar baik-baik dulu. Jangan dulu kerja. Yang pertama sebentar, kamu isi ini sesuai dengan titik di sini dari hari tanggal, nama kelompok, nama anggota. Ya. Sebentar kita tentukan dulu nama anggota kelompok. Biar tidak bingung. Lalu nama anggota, nama panggilannya sudah? Ya. Lalu isi ini jawabannya 1, 2, 3 sampai 6. Ini langsung di situ saja isinya. Lalu untuk 6, 7, 8, 9, 10 karena jawabannya panjang, isi langsung di bawah kertas ini di bawahnya jawaban. Lalu ketika tidak pas di sini, ini lanjutannya. Itu maksudnya bagi disertasi. Lalu nanti setelah kamu kerja, setiap kelompok butuh satu orang untuk presentasi di depan kelas atau di tempat pengalaman. Anggrek, oke, sudah tulis ini apa? Bonsai. Silakan. Baca jawabannya. Verifikasi si alas, tutup, dan selimut tabung. Nah, Sepakat? Sepakat. Ya, 2. Ya, ke nomor 4. 4. Alas yang tutup berbentuk lingkaran. Alas dan tutup Bentuk lingkaran. Setuju? Setuju. Ya. Tidak memiliki titik sudut. Ya. Sepakat? Sepakat. Titik sudut. Jarak antara alas tutup disebut selimut tabung. Pas. Ya. Volume tabung di samping adalah Kita langsung baca sih dulu jawaban terakhirnya ya. sama dengan Jawaban terakhir untuk kelompok 1 berapa? 628,00. Satu di belakangnya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kelompok 1 punya untuk nomor 7 dengan baik-baik. Lihat baik-baik. 628,00.
sentimeter kubik. Kelompok 2 punya kita baca. 62.800. Jawaban untuk nomor 7 jawabannya 62.800 cm kubik. 62.800 cm kubik. Oke. Berikut kelompok 3. Baca berdiri. 62.800 cm. 62. Coba Putra yang baca coba. 62.800 cm kubik. 62.000 Bagaimana kamunya tadi? 628,00 cm kubik. Ya, Maba punya 62.800 cm kubik. Ya, berikut kelompok 3. 800 cm kubik. Begini kah? 62,800. Oke, ya kelompok 4. 62,800 cm persegi. Kubik. Sama dengan ya. Yang sama jawabannya kelompok 3 dan 4. 1 dan 2. Kira-kira jawabannya siapa yang benar? Kelompok mana? Ya, kita lihat sama-sama. Mana tertulis? Ya. Bagaimana? Coba lihat masing-masing, cek masing-masing. Kira-kira mana letak kesalahannya? Tidak bisa lebih tujuh. Begini lah. Coba baca dulu kamu punya kelompok 4 tadi yang hasil sama dengan kelompok 3 itu perwakilan saja. Ya, 3 dengan 4. Coba baca dulu kamu punya. 3 dengan 4 sama ya. Ya, coba baca kamu punya. Lihat coba di jawaban. Coba. Lihat urutan. Yang pertama gimana? Volume tahun. Rumus volume tahun P kali R kali F kali tinggi. Oke. Lanjut. Karena jari-jarinya 20 cm maka P-nya 3,14 Oke, terus kali jari-jarinya 20 cm ya, perhatikan baik-baik. kali 20 cm Ya. tingginya 50 cm. Oke. Lanjut. Lihat baik-baik, lihat baik-baik. 3,14 kali 20 Oh, kali 20. 3,14 kali 20 berapa? 362,80 cm 80 cm kali 20 kali 50 cm. ya, lanjut. 62,80 cm kali 1000 20 kali 50 sama dengan 1000 cm. 1000 hasilnya sini. T. Tulis ulang ini dulu. Tulis ulang ini dulu. Lalu kali 1000 hasilnya ini. 1000 cm persegi. Sentimeter Persegi. persegi atau kubik? Persegi. Persegi. Ada 2 cm. Lanjut. Sama dengan 62,800 cm kubik. Begini. Begitu. Kira-kira di mana letak kesalahannya sebenarnya? Yang berbeda dengan kelompok lain. Nah, tunggu dulu. Yang 34 tadi sama. Coba ke kelompok 2. Kelompok 2 tidak. Lihat di sini. Mana yang beda nih sudah dari yang langsung kali 20. 62,80 kali 20 cm. Hasil yang ubah 12
lihat kamu punya jawaban dulu ya. Coba lihat di papan tulis. Kira-kira ini seperti apa, Resti? Sudah pas kah jawaban ini? Dari hasil kali ini 62,80 kali 1000. Sudah pas kah ini jawabannya? Menurut Resti, lihat ini. Jawaban ininya dulu, yang ini. Ya, coba lihat baik-baik. Jangan lupa. Ya. Coba lihat baik-baik. Yang kali ini yang apa? Pas. Kelompok 1. Oh, dengan kelompok 4. Kamu aku salah. Kali titik. Pikirkan koma. Oke. Yang kelompok ini 4. 3. 3 mengaku salah. Asalnya? Alasannya mana? Kita coba catat sama-sama ini ya. Oke. Kita simpan dulu, ada berapa nol ini? Apa? 4. Ada 4 nol. Ya. 628 dikali 1 berapa? 628 kan? 628 tuh. Nah, tambah ada berapa nol? 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Kita lihat ada berapa angka di belakang koma? 2. 1, 2, koma di sini. Ingat saya bilang tempoh hari kalau ada angka 0 di belakangnya kita bisa hapus. Oke, kita hapus. Sisa 62, ya. Kita tentukan sini titik. Maka hasil terakhirnya 62.800 cm. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, hebat. Ya, oke, kita ke nomor 8. Kita langsung ke situ lagi. Ya. Itu nih tadi. 8 hasil terakhir sahabat dari sini juga yuk. Sudah. Yuk. Masuklah mereka penasaran. Hasil terakhirnya 231.000 ml. 231.000 ml. Besok baru lanjut. Ya, kaget ya. Ya. Selesai ini. Ya. Kelompok. Hah? Kelompok baik ya. Berarti urutan kedua. Masih salah sama ini. Ya, urutan kedua ada kelompok 3 dan 4. Urutan yang terakhir adalah kelompok 1. Kita berhitung sekali lagi untuk kelompok 1. Lalu setelah kita belajar ini tadi ya, kira-kira duduk. Balik siang buka. Angkat tangan. Bisa tahu Volume tabung. Yang rumusnya gimana? Dua salah sekali tinggi atau P kali R kali tinggi. Ya. Apa lagi yang lain yang kita sudah dapat dari ini? Hah? Itu saja. Yang mendapatkan rumus apa tadi? Volume tabung. Ya. Nanti setelah kita belajar ini, belajar lagi kembali di rumah. Baca ulang di rumah. Lalu cari sendiri soal-soal. Ya. Baca ulang. Kelompok yang nilai rendah tadi itu lah, wajiblah belajar ulang di rumah. Pasti besoknya pasti bisa menjadi juara, bisa bersaing dengan kelompok yang lain. Yang penting tetap semangat untuk belajar. Lalu setelah kita belajar ini tadi ya, ulang ini belajar ulang di rumah, cari sendiri soal-soal, belajar sendiri. Rani, kalau tidak bisa belajar sendiri, minta bantuan teman untuk belajar. Bagaimana, paham? Mungkin ada yang mau bertanya. Ada. Yang berulang, ya. Ada yang mau bertanya? Ada. Baik, sudah. Kesimpulan dari kegiatan kita hari ini bahwa rumus volume tabung itu adalah tinggi P kali R kali tinggi. Lalu
Lalu yang baik-baiknya terlihat seperti aktif untuk bekerja kelompok, lalu aktif mengajukan pertanyaan tadi juga perlu disingkatkan dan lebih semangatkan. Lebih apa? Semangat, lebih semangatkan. Baik. Nanti pertemuan berikutnya kita belajar tentang volume. Setelah ini kita, karena tidak ada pertanyaan, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan kepada kita. Ini baca kita. Tuhan, jagailah kami dalam perjalanan. Tuhan, sekarang kami pulang ke rumah kami masing-masing. Jagailah kami dalam perjalanan. Semoga kami dari segala setan. Kami kami puji Tuhan pada masa. Amin. Terima kasih, Bu. Silakan pulang.